Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10, bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini bersama dengan Bu Hartini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi. Tepatnya yang akan kita pelajari adalah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Sebelumnya anak-anakku, apakah kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan negosiasi? Atau malah belum pernah mendengar? Oke, sekarang kita akan mulai mempelajarinya. Oke, dalam sebuah kata negosiasi itu ada dua kata kunci. Yang pertama adalah tawar-menawar dan yang kedua adalah kesepakatan. Pastinya kamu sudah bisa membayangkan tentang apa sih yang dibahas dalam negosiasi kalau ada yang namanya tawar-menawar dan kesepakatan. Nah, sekarang kita mulai pada pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak lain atau kelompok atau organisasi lain. Nah, dalam pengertian yang panjang ini yang pertama ada proses tawar-menawar dengan jalan apa? Dengan berunding untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama antara siapa? Pihak yang pertama dengan pihak yang kedua. Sekarang coba bayangkan dalam proses apa saja negosiasi terjadi. Yang paling mudah, ya betul, yaitu proses jual beli. Ya tentu saja kalian sudah pernah melaksanakan kegiatan tersebut baik di pasar atau mungkin di jalan pada saat membeli sesuatu. Kalian pernah melaksanakan, sebenarnya sudah pernah melaksanakan proses negosiasi ini, hanya mungkin belum tahu ternyata yang saya lakukan ini adalah negosiasi begitu. Nah, jadi kalian menawar sebuah barang misalnya ke pasar, membeli sepatu begitu, yang harganya itu 150, kemudian kamu tawar-menawar dengan pedagangnya, terjadilah kesepakatan harganya 100. Itulah yang telah terjadi yang namanya proses negosiasi. Oke, kita lanjutkan. Dalam negosiasi mempunyai 4 tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, mengatasi atau menyelesaikan perbedaan. Perbedaan apa? Contohnya, tadi kamu di pasar membeli sepatu. Ada dua perbedaan. Perbedaan apa? Antara pedagang dan pembeli. Pedagang harganya 150, harganya membandrol 150, sedangkan kamu inginnya harga misalnya 90.000 atau mungkin 80.000. Gitu. Yang kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Apa maksudnya? Pedagang sendiri ingin mendapatkan untung dari pembeli. Pembeli juga tidak kalah ingin mendapat keuntungan dari pedagang. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Jangan bayangkan kalau dalam proses jual beli itu ada perselisihan pendapat yang membuat pertengkaran, tidak. Yang dimaksud dengan persengketaan atau perselisihan pendapat dalam sebuah jual beli itu adalah perselisihan harga, perbedaan harga antara pedagang dan pembeli. Yang pertama pedagang menginginkan 150.000, pembelinya menginginkan 100.000 atau mungkin 90.000. Dan yang keempat atau tujuan negosiasi yang keempat adalah tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Pedagang tidak ingin dirugikan, pembeli juga tidak ingin dirugikan. Jadi kedua-duanya ingin mendapatkan untung. Ya, pedagang dengan untung dari penjualan sepatunya, pembelinya ingin mendapatkan untung apa? Mendapatkan sepatu dengan harga serendah-rendahnya. Itu tujuan dari negosiasi dari proses jual beli. Dilanjutkan. Kemudian apa saja sih yang membangun sebuah proses tes negosiasi? Yang pertama adalah partisipan.
Siapa saja partisipan pertama dan partisipan kedua. Paling tidak ada 2 partisipan. Kalau dalam jual beli ada pedagang, ada pembeli. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang pertama ingin untung dari barang yang dijual, partisipan yang kedua ingin untung dari barang yang dibeli. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut begitu. Kalau dagang mengajukan, oh ini harganya 150.000 Mas. Kemudian ditawar, mahal amat Bu. Bagaimana kalau 90.000? Ada pengajuan, ada penawaran. Dan yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Setelah mereka bernegosiasi, waduh kalau 90.000 itu saya nggak dapat untung Mas, dari sana aja nggak boleh 90.000, nanti anak-anak saya makan apa? Nah kemudian pembeli ngomong, tapi kan ini saya di toko itu harganya juga 90.000 loh Bu, masa saya di sini nanti mbaknya lebih mahal. Jadilah sebuah negosiasi, akhirnya mungkin terjadi sebuah kesepakatan harganya 100.000. Pedagang mendapatkan untung, pembeli mendapatkan barang yang diinginkan. Oke. Nah, sekarang negosiasi yang terjadi apa saja, bisa apa? Kita sudah bahas tadi lebih dalam, negosiasi sering terjadi dalam proses jual beli antara pedagang dan pembeli. Yang kedua, dalam rapat. Rapat siapa? Ya dalam rapat sekolah, rapat perusahaan, rapat RT, rapat Karang Taruna, dan sebagainya. Kemudian dalam perundingan, ya perundingan damai, kemudian perundingan kesepakatan bersama, itu sering terjadi negosiasi dan bahkan mungkin terjadi perselisihan yang akhirnya memang terjadi sebuah kesepakatan. Karena memang tujuan dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Oke, lanjut. Ini adalah ilustrasi gambar sebuah negosiasi yang saya ambilkan dari sumber, di situ sudah ada. Dalam gambar ini kita lihat ada banyak orang dalam sebuah meja bundar. Kalau dalam peristiwa perjuangan dulu ada namanya konferensi meja bundar. Kalau ini perundingan meja bundar. Ini diinginkan dalam sebuah perusahaan, kemudian terjadi sebuah rapat besar antara komisaris, pemilik perusahaan, direktur, manajer, merembuk sebuah keputusan bersama yang akan diambil. Apa yang akan kita putuskan untuk keuntungan perusahaan kita 2 tahun yang akan datang? Komisaris berkata seperti itu. Kemudian manajer melainkan mendapat, manajer bidang ini melainkan mendapat, komisaris setuju, manajer tidak setuju. Kemudian setelah bersilang pendapat, berselisih dan sebagainya, akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan. Yaitu kesepakatan apa? Oh, misalnya 2 tahun ke depan kita akan mengambil sebuah kebijakan dengan membuat iklan atau menayangkan iklan di televisi. Tidak apa-apa. Biayanya mahal, tetapi kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu ini adalah negosiasi dalam sebuah perusahaan. Lanjut contohnya. Nah, negosiasi yang kedua berbeda lagi. Partisipannya hanya ada 2 orang, Mas dan Mas. Nah, ini memang sahabat, mungkin ada 2 sahabat yang sedang bernegosiasi. Atau mungkin ada 2 orang yang baru bertemu bernegosiasi tentang suatu apa. Mungkin membicarakan tentang bisnis. Kita akan melaksanakan bisnis ya bisnis kita hanya 2 orang. Kita akan membahas sebuah bisnis online bersama, yaitu penjualan makanan ringan. Oke, bagaimana makanan yang akan kita jual apa? Makanan yang sudah familiar aja atau makanan yang kekinian atau yang milenial? Wah, kalau itu modalnya besar dong. Tapi kalau itu kan sangat diminati, misalnya kopi milenial dan sebagainya. Nah, bagaimana kesepakatan mereka akan menjual sebuah makanan yang diminati oleh generasi milenial dengan harga terjangkau, walaupun mungkin keuntungannya sedikit, tapi di awal itu tidak apa-apa dilakukan untuk menembus pangsa pasar. Oke.
Sekarang contoh berikutnya. Nah, ini yang sudah kita contohkan di awal, yaitu sebuah negosiasi yang terjadi disebut dalam peristiwa perdagangan. Ya, di mana ini kira-kira ada ikan, ada daging, bungkus daging, gitu ya. Seorang bapak menjadi penjual, kemudian ibunya ini sebagai pembelinya, gitu ya. Terjadi sebuah negosiasi, bisa kurang nggak nih Pak? Oh belum boleh Bu, dan sebagainya. Itu negosiasi yang terjadi dalam perdagangan atau jual beli. Kita lanjutkan. Bagaimanakah cara menyampaikan pengajuan dan penawaran setelah kita tadi mempelajari? Yang pertama, tentu saja kita harus bersikap sopan. Bayangkan kalau kita menawar kepada pedagangnya, Pak, barang kayak gini aja tuh harganya kok 150 ini tuh di sana itu harganya paling 50.000. Ah, barang apaan ini? Itu kita sudah bacakan pada pedagangnya males nyauri, males apa namanya? Balik begitu. Karena itu namanya kita akan ingin mendapatkan keuntungan gitu ya. Harus bersikap sopan. Pedagang juga tidak boleh tidak kalah sopan, harus sopan juga. Tetap menghargai pembeli adalah raja. Berapapun yang diinginkan oleh pembeli harus dilayani. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Jadi tidak boleh memaksakan kalau memang tahu harganya belum boleh disepakati, ya jangan pokoknya tak bayar 50.000 boleh nggak boleh, pokoknya ini luangnya 50.000, itu namanya menekan pihak lain. Pedagangnya rugi dong, barangnya langsung diminta uangnya 50 diletakkan, itu namanya tidak mendapatkan kesepakatan tapi keuntungan pribadi. Yang ketiga, disertai alasan. Nah, mengapa saya minta harga 90.000? Nah, memang yang ini itu memang harganya layaknya 90.000, di toko pun juga seperti itu. Baik, lanjutkan. Apa yang menyebabkan atau faktor keberhasilan sebuah negosiasi? Ya, yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi antara partisipan satu dan partisipan kedua itu harus mau duduk bersama untuk bernegosiasi, untuk berunding. Ya. Kalau yang satunya sudah punya pendapat yang keras, nggak mau berkompromi, itu namanya tidak terjadi sebuah negosiasi. Yang kedua, kesepakatan tercapai bersifat praktis, dapat dilakukan, tidak memberatkan sebelah pihak atau satu pihak dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan karena memang semuanya menginginkan keuntungan dari negosiasi yang dilaksanakan. Dan yang keempat adalah alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Begitu. Jadi, Pak, ini tuh memang kalau boleh ya 90.000, kalau nggak boleh ya saya mau lihat di sebelah, mungkin ada yang boleh 90.000. Ya, itu ya. Jadi kalau sudah, waduh, nanti kalau nggak saya kasihkan, nanti barang tidak dibeli gitu. Ayo baik aja Mas, bagaimana kalau 100? 95 Pak, 100. Saya untungnya cuma baiklah 100 Pak, nggak apa-apa. Semoga Bapak mendapatkan untung yang banyak gitu ya. Alasan disertakan mampu mengaruhi pihak lain. Oke. Sekarang coba dengar rekaman berikut ini dalam rekaman yang akan saya tayangkan. Nah, kesini Ibu mau bicara. Ada apa, Bu? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP nanti, Nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan, Bu. Kejuruan? Gak salah, Nak. Kenapa nggak ke SMA aja? Nanti kamu kuliah dengan impian yang terbaik.
Aku ingin mengembangkan bakat mekanikku, Bu. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ibu sarankan ke SMA aja ya. Waduh, ibu gimana sih? Emangnya ibu yang mau sekolah? Lagian kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ibu tenang aja, semua sudah aku pikirkan. Ibu doakan aja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya, Bu. Oke ya, kita tadi telah mendengarkan sebuah dialog antara ibu dan anak melaksanakan sebuah negosiasi dengan tema melanjutkan sekolah. Begitu ya. Kalau dialognya tadi sudah kamu dengarkan di PPT yang Ibu berikan kepada kalian, coba lihat itu adalah teksnya, begitu ya. Jadi hubungannya dengan teks yang telah saya berikan tadi, coba kita kembali ke atas dulu. Ya, kembali ke atas dulu. Kita ke struktur negosiasi. Oke. Nah, struktur teks negosiasi ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang keempat persetujuan. Ya, orientasi, pengajuan, penawaran, dan terakhir persetujuan. Mari kita lihat teks yang tadi, dialogkan tadi. Nah, mana orientasinya? Orientasi itu kan pendahuluan menuju kepada masalah, gitu ya. Nah, kira-kira yang mana? Tentu saja kan sebelum terjadi negosiasi ada pendahuluan dulu. Nah, kesini Ibu mau bicara ada apa, Bu? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP? Aku ingin masuk ke sekolah kejuruan, Bu. Ini kira-kira apa? Pengajuan, gitu ya, pengajuan. Lah, kejuruan nggak salah nih, kenapa nggak ke SMA aja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan terbaik. Lu aku kejuruan, ibunya nawar, mbok kamu ke SMA aja. Nanti kalau ke SMA itu kan kamu bisa milih kedokteran, kemudian pertanian, kamu bilang bisa milih jurusan psikologi dan sebagainya. Lah kalau SMK atau kejuruan, kamu milih apa? Jurusannya terbatas, begitu kan. Ada pengajuan, begitu ya. Yang sekolah kejuruan, terjadi penawaran SMA aja. Terus pengajuan lagi, ya tapi saya itu ingin ke SMK, Bu, mengembangkan minat bakatku ke jurusan mekanik. Setelah tamat SMK kan saya bisa juga kuliah, ditawar lagi. Iya, tapi nanti kamu kesulitan lagi kan milih kuliah. Jurusannya terbatas, paling kamu milih mekanik, memilih teknik, itu aja. Yang lainnya nggak bisa. Kemudian ditawar lagi, diajukan lagi. Gimana? Ya, ibu yang mau sekolah. Lagian kalau nanti aku nggak kuliah, aku langsung bisa kerja kan. Ya. Masa zaman sekarang tidak kuliah, apa kata dunia? Tawar lagi. Kemudian pengajuan lagi. Ibu tenang aja deh. Semuanya sudah saya pikirkan. Ibu doakan aja biar aku mudah meraih cita-cita. Dan terakhir tercapailah kesepakatan. Ya sudahlah, kalau itu mau kamu, ibu ikutanlah. Istilahnya seperti itu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Ya Bu. Nah, itulah ya. Contoh dialog yang asli. Nah, setelah kita mengamati dialog tersebut, dalam dialog negosiasi itu ternyata ada yang namanya kalimat persuasi. Apa yang dimaksud kalimat persuasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif itu artinya membujuk secara halus. Namanya juga ingin orang mengajukan sesuatu harus mempunyai kalimat bujukan. Contohnya yang tadi, misalnya ya. Ibu tenang aja, semuanya sudah aku pikirkan. Ibu doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Itu bujukan, ya bujukan anak kepada ibunya. Atau misalnya contoh kalimat lain dalam sebuah perdagangan jual beli mangga. Boleh Bu, barangnya bagus Bu, ini bukan karbitan masak pohon, makanya harganya itu agak mahal. Kalau karbitan 1 kilo 10.000, kalau masak pohon harganya 1 kilo 15.000. Ya.
Itu adalah kalimat-kalimat persuasi membujuk kepada pembelinya atau partisipan yang lainnya agar mengikuti apa yang disarankan. Gitu. Dalam pertemuan kali ini kita sampai selesaikan saja pada kalimat persuasi. Tugas berikutnya adalah kalian mempunyai tugas di rumah. Yang pertama, kalian membuat sebuah teks negosiasi. Ibu sarankan yang paling mudah adalah teks negosiasi jual beli. Tapi misalnya kalau kalian membuat teks negosiasi yang dengan tema yang bebas, teks negosiasi yang sudah kamu buat itu, kamu analisis unsur-unsur teksnya berdasarkan teks yang kamu buat. Ya, unsurnya apa saja? Orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan kamu klasifikasi. Yang ketiga, apakah ada kalimat persuasifnya? Kalau ada, tuliskan mana kalimat persuasifnya. Dan yang keempat, setelah nanti pada pertemuan berikutnya akan kita diskusikan, kemudian demonstrasikan. Ya, demonstrasikan teks yang telah kamu buat itu dengan temanmu, kemudian kirim videonya melalui surelnya. Oke ya. Nah, terima kasih. Hari ini kita lalui dengan sangat aktif atas apa yang telah terlaksana ini. Terima kasih. Semuanya bisa berlangsung dengan baik dan saya harapkan apa yang telah kita dapatkan itu dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita membutuhkan apa yang namanya negosiasi. Dalam kehidupan sehari dalam apapun dengan orang tua, dengan pedagang, dengan pembeli dan sebagainya, kita membutuhkan apa yang namanya negosiasi dan bagaimana cara melaksanakan sebuah negosiasi yang baik. Oke ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Bu Hartini mohon pamit. Bertemu berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap menjaga 5M. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight it, I told you to see my face.